Tok 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 token Talk with OMK Ijen. Episode 4, anak muda depresi. Masa sih? Wis. Oke guys, kita kembali lagi ke token episode keempat. Tapi nih kayaknya ada yang aneh ya. Aura-aura di belakang saya ini gak enak nih. Biasanya kan sama Nata ya, bentar lirik bentar nih. Kok sosoknya agak nggak enak gitu ya? Kok berubah jadi laki gitu? Anda ini siapa? Boleh diperkenalkan diri dulu? Ya halo sobat-sobat OMK, perkenalkan kembali. Buat yang masih inget, kalau udah lihat aku di episode 2. Bintang tamu kita malam ini ada siapa nih Nat? Langsung aja kita panggil Mas Raffi. Hai guys. Tapi tunggu. Kalau cuman dari Nah, tuh. Siapa yang udah nonton episode 2? Ini makhluknya di sini. Makhluk enggak tuh? Nonton dulu makanya episode 2 biar kenalan. Tapi kenalan lagi ya. Aku Raffi dari tim media. Jadi nanti aku akan menggantikan sejenak sementara. Oh, sejenak saja gitu ya. Terima kasih. Enggak lama-lama. Maaf Nata. Nata mohon maaf digantikan sekali ya. Sebentar. Ya, terus kita mau bahas apa sih, Tur? Kita hari ini tuh mau membahas sesuatu yang sedikit sangat serius untuk kita bahas karena tema yang akan kita angkat di episode 4 ini seperti yang kita udah di opening tadi, anak muda depresi, masa sih gitu. Jadi kita bakal ngebahas tentang depresi dari pandangan anak-anak muda. Begitu kurang lebih Bung Raffi aja ya panggilannya. Bung Raffi, ya boleh, Bung Arthur. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kalau sudah token kan tidak mungkin hanya hostnya berdua di sini ya. Betul. Yang pada hari ini kebetulan ganteng. Biasanya kan ganteng dan cantik begitu. Ini ganteng-ganteng. Baik. Untuk kali ini kita kehadiran siapa nih, Bung Raffi? Oke, hari ini kita kehadiran Romo Dimas. Ya, silakan diperkenalkan Romo Dimas. BTW sobat-sobat di luar sana ini dari requestan kemarin penonton bayarannya sudah di-upgrade ya. Jadi sekarang tidak perlu ada queue, sudah langsung tepuk tangan gitu. Oke, halo Romo Dimas, apa kabarnya sebelumnya? Selamat malam, selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Hostnya Jangan sepertinya lupa. terlalu terburu-buru ya. Iya. Mohon maaf banget. Oke, saya memperkenalkan diri. Iya, Iya, silakan silakan. Romo. Selamat malam semuanya. Saya Romo Dimas Satyawardana. Saya Romo Projo Keuskupan Malang. Ya. Sekarang saya bertugas di Seminari Tinggi San Giovanni 23 di Jalan Sigura-gura Barat 2. Nah, udah dikasih tuh alamatnya. Jadi buat sobat-sobat siapa tahu mau mampir gitu boleh ya Romo ya. Boleh. Bisa langsung kontak. Di bisa nomor di langsung- bawah ini. Editor. Tolong. Oke. Ya, Romo. Jadi Oke. kenapa kita undang Romo di sini sebagai narasumber? Karena Romo ini juga sedikit lebih tahu banyak dari kita yang orang awam. Disclaimer aja, Romo Dimas ini memiliki, boleh saya bilang latar belakang ya Romo ya, latar belakang pendidikan psikologi, meskipun itu sebenarnya bukan psikologi Secara klinis ya. mendalam. Umum. Psikologi umum begitu. Makanya kita langsung hadirkan ekspertisnya nih guys buat membahas topik kali ini. Begitu kira-kira sobat. Sebelumnya nih Romo tadi datang ke sini perjalanannya lancar, aman, Kebetulan sejahtera. lancar. Ya jam buka puasa sih. Agak macet berarti Iya. ya Romo. Tadi ya. saya nginjek satu kaki cewek. Wow. Ya, tapi saya minta maaf. nanti. Banyak kayaknya marah sama saya. Ya harus dong. Harus dong Romo kalau kayak gitu kan. Iya. Orang Katolik ya kita. Orang nggak tahu. Buat mbak-mbak yang kakinya kena pijak mohon maaf ya. Romo mohon maaf. Romo Nggak mohon bermaksud kok. Mohon maaf sekali. Nggak berniat kenalan juga. Mohon maaf. Sudah Romo, jangan. Oke, kita membahasnya agak santai saja ya dengan tema kita hari ini, anak muda depresi. Nah, sebenarnya depresi itu apa sih, Bung Raffi? Kalau yang aku tangkep nih ya, Bung Arthur. Jadi depresi itu efek ketika setelah kita menerima suatu kejadian traumatis. Waduh, Mungkin karena ini cuma pendapat pribadi. bukan pengalaman pribadi. Bukan. Oh, bukan. Baik.
awam. Dari pandangan awam gitu ya, baik. Jadi kalau menurut aku sih kayak gitu. Tapi gimana kalau kita langsung tanya ke narasumber yang ahli? Nah, monggo Romo. Silahkan Romo. Kira-kira secara psikologinya ataupun secara pemahaman Romo sendiri ini, depresi itu apa sih? Baik, mungkin Romo harus ngomong dulu ya. Maksudnya kita harus clear dulu latar belakangnya Romo gitu kan. Tadi kan kalian sudah mulai itu bahwa Romo ini sebenarnya punya background psikologi tetapi bukan psikologi umum. Jadi saya memang pernah sekolah dari tahun 2018 sampai tahun 2022 berarti. Kurang lebih 4 tahun Romo mendapat kesempatan misi dari Bapak Uskup untuk sekolah di Roma di Universitas Gregoriana. Ini sekolah milik para Romo Yesuit. Di sana ada satu institut, jadi bagian dari universitas kami itu, yaitu Institut Psikologi. Nah, di sana itu kami mempelajari psikologi yang sudah katakanlah diformulasi sedemikian rupa oleh pendiri kami namanya Romo Luigi Maria Rulla, orang Itali, seorang Yesuit yang dulunya dia seorang surgery itu ahli bedah. Ya, dokter ahli bedah yang jadi Romo Yesuit. Lalu dia distudiin psikologi di Amerika. Nah, lantas dia membuat serangkaian penelitian yang sangat serius, ribuan imam, biarawan-biarawati diteliti waktu itu setelah Konsili Vatikan kedua, karena ada fenomena waktu itu setelah Konsili Vatikan kedua ada banyak imam dan biarawan-biarawati yang mengundurkan diri, sehingga waktu itu dicari ini sebenarnya kenapa sih gitu kan. Akhirnya pendiri kami ini melakukan penelitian yang serius sekali, bahkan menjadi beberapa katakanlah volume buku, di mana dari situ beliau itu membuat suatu katakanlah teori dasar untuk institut kami namanya antropologi panggilan Kristiani. Inggrisnya itu Christians Vocational Anthropology. Itu jadi basicnya. Jadi kita sebenarnya bukan belajar cuman psikologi, tetapi itu adalah suatu bidang interdisipliner. Jadi ada 3 bidang utama yang kayak diblendingin gitu ya. Filsafat, teologi, lalu psikologi. Nah, 3 materi itu dijadiin satu lalu menghasilkan suatu teori besar namanya antropologi panggilan Kristiani, di mana teori itu mau menjelaskan proses dinamis dalam diri manusia Kristiani yang sedang bergerak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau di situ ada kata panggilan, itu enggak hanya spesifik sebenarnya untuk katakanlah yang mau jadi romo, yang mau jadi suster atau biarawan. Panggilan itu mau menunjukkan bahwa kita semua ini memiliki panggilan, undangan untuk semakin mencintai Tuhan. Nah, teori itu digunakan untuk membantu melihat bagaimana kita katakanlah punya potensi, tetapi sekaligus tantangan untuk bisa sampai kepada Yesus. Jadi finalnya itu adalah Tuhan sendiri. Jadi psikologi bagi kami itu bukan katakanlah tujuan, tapi instrumen, alat. Ini harus dipahami dulu. Jadi ada tujuan, ada sarana, dan ini sangat Ignasian ya, sangat berbau spiritualitas Ignasian karena memang romo-romo Yesuit yang mengembangkan. Jadi ya saya memang belajar psikologi dan memang mempelajari psikologi klinis, tapi itu bukan tujuan kami. Itu. Kami menggunakan semua itu sebagai sarana untuk membantu khususnya para seminaris, para romo, para suster untuk bagaimana dalam hidup itu masuk ke dalam katakanlah situasi yang membantu dia bisa lebih bebas dalam menanggapi panggilan Allah. Secara umum ya romo otomatis bisa bekerja katakanlah dalam tugas pastoral
khususnya pastoral katakanlah kesehatan jiwa untuk membantu kita semua makin dekat dengan Tuhan. Nah, depresi ketika saya sekolah itu saya ingat sekali adalah salah satu mata kuliah ya waktu itu sama seorang suster dari India, udah doktor dia, Suor Anne Mary, suster Anna Mary, udah balik ke India. Waktu itu kita belajar memang soal depresi dalam mata kuliah psikopatologi 2 seingat Romo. Itu. Jadi ya kalau kamu tanya apa depresi itu situasi mental jelas ya, situasi mental di mana situasi mental yang cenderung negatif karena di situ ada sekumpulan perasaan, misalnya ada kesedihan, mood yang buruk misalnya ya. Di situ bisa ada misalnya keletihan, kelesuan, di situ bisa jadi ada rasa takut juga. Mungkin juga ada marahnya yang ngumpul jadi satu yang bikin seseorang itu kayak semacam terkurung dengan dirinya sendiri, di mana biasanya simptom paling gampang kita bisa melihat misalnya orang itu jadi kayak kurang care dengan dirinya, misalnya badannya jadi kurus banget, atau malah bisa gemuk jadi banget, overweight, ya toh. Dia kurang merawat diri yang biasanya cakep-cakep, bersih gitu ya, glowing, itu jadi dekil. Atau misalnya yang biasanya talkative atau cerewet, suka bersosialisasi, tiba-tiba seret mengurung diri, pendiam. Ada gangguan tidur misalnya. Ya. Misalnya bisa juga diikuti dengan penyalahgunaan substance, alkohol, drugs dan segala macam. Dan beberapa gangguan-gangguan lain bersamaan. Jadi itu memang situasi mental sih. Dan ya mungkin kadangkala kita bisa masuk dalam situasi itu karena alasan atau triggering tertentu. Itu sih. Kita bisa lihat di internet saya rasa penjelasan yang jelas soal apa itu depresi. Maaf kalau agak panjang ya. Enggak ya, apa-apa Romo. Justru itu kan tadi kita sudah mengingatkan ya kepada sobat-sobat di luar sana bahwa topik kita kali ini tuh agak sensitif. Bukan agak, saya ralat lagi. Sangat sensitif dan sangat ya berat lah sebenarnya untuk diambil. Cuman sepertinya topik ini sangat perlu dibahas Romo untuk remaja-remaja seperti kami. Makanya kami memberanikan diri untuk bertanya ACC kepada Bu Pratiwi, pembina OMK tercinta akan hal ini, dan di ACC terima kasih banyak Bu, dan inilah hasilnya sekarang sedang kita bahas. Oke, kita lanjut lagi. Romo tadi sempat berkata bahwa depresi itu adalah sekumpulan emosi lah, bisa aku bilang ya. Ada kesedihan, ada kemarahan, ada mungkin kesal dan apapun itu yang terkumpul, menggunung, dan kemudian mengakibatkan seseorang ini berubah, kita katakan gitu saja. Yang awalnya mungkin malas makan, tiba-tiba kebanyakan makan, kayak nggak mau nunjuk tapi ya gitu. Atau yang awalnya makannya banyak tapi tiba-tiba malas makan, nggak mau nunjuk juga tapi ya hal kayak begitu itu, maaf ya guys, jokesnya agak begitu soalnya topiknya berat gini. Hal-hal seperti itu tuh sebenarnya apakah memang ada emosi-emosi lain itu, atau depresi itu sebenarnya murni datang dari kesedihan doang? Karena dari apa yang mungkin saya rasakan, alay, apa yang saya rasakan atau dari beberapa cerita dari teman-teman saya gitu, mengatakan bahwa triggernya itu selalu aku baru diputusin nih, aku depresi. Aku baru gagal ujian nih, nggak masuk PTN favorit, sedih. Terus kemudian anjlok ke mengklaim, aku nggak mau ngomong mengklaim, tapi kan itu sebenarnya self diagnose ya Romo. Kalau misalkan kita sendiri yang mengatakan bahwa saya depresi gitu. Nah, apakah memang berbagai emosi itu yang kemudian mengumpul jadi satu baru bisa dikatakan depresi, atau bahkan mungkin kesedihan yang sangat mendalam itu bisa men-trigger depresi itu sendiri? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya,
depresi itu macam-macam. Kalau misalnya cek saja internet, misalnya saya ada ini yang ingin kemarin saya tunjukin ke kalian yang saya nggak nemu, itu namanya verywellmind.com. Di situ dijelaskan ada 7 tipe model depresi yang paling umum. Misalnya yang kita sebut sebagai depresi klinis itu nama resminya Major Depressive Disorder atau MDD. Jadi itu simptomnya ada beberapa dan biasanya terjadi 2 minggu. Nanti ada lagi yang disebut sebagai persistent depressive disorder. Jadi seseorang dengan depresi yang itu berlangsung cukup lama, rata-rata 2 tahun. Persisten ya artinya itu Terus menerus menetap gitu, bahkan sampai 2 tahun yang simptom-simptomnya terus berulang gitu. Lalu ada model-model depresi yang lain. Misalnya pada orang dengan gangguan bipolar gitu ya. Itu juga ada depresinya gitu. Bipolar itu kan kita tahu emosinya kan naik turun kayak ombak gitu ya. Jadi dia kadang bisa seneng banget tapi bisa down. Naik turun. Orang misalnya dengan yang didiagnosis borderline misalnya personality disorder atau BPD itu juga punya depresi. Misalnya ada juga yang disebut sebagai karakter histrionik. Kita pernah mendengar kata histeria misalnya ya. Ada histrionik itu salah satu bentuk karakter kepribadian atau bahkan gangguan. Itu dalam mereka dengan gangguan histrionik misalnya itu juga ada depresi di dalamnya. Ada depresi yang kalau di Eropa misalnya terjadi seasonal, jadi terjadi ketika musiman begitu. Musiman. Dan itu saya pernah ngerasain karena kalau udah masuk musim dingin gitu ya. Pertama cuaca dingin. Lalu kan malam itu datangnya lebih cepat tuh. 4:30 tuh udah gelap. Dan itu kerasa banget depresi gitu kayak jadi kurang semangat gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke summer, spring gitu. Spring dulu ya. Spring lalu summer itu lebih semangat. Ada yang begitu. Saya kemarin baru ketemu juga dengan seorang teman yang punya depresif postpartum. Ini setelah melahirkan. Jadi banyak. Tadi kan kamu menanyakan soal apakah itu harus ada trigger. Itu yang saya tangkap ya. Iya. Saya bilang macam-macam. Tetapi misalnya pada kasus post traumatic disorder, di mana di situ ada depresi misalnya. Nah jelas kita bisa mengatakan post traumatic itu pasti ada yang namanya trigger yang membuat orang trauma. Misalnya pada kasus kegagalan. Tadi kalian membuat satu contoh gagal masuk ke PTN favorit. Ya kan? Pada kasus separasi, ya, perceraian orang tua, separasi dengan orang tua, separasi dengan orang-orang yang kita cintai, kematian mendadak terutama itu pasti hampir selalu menghasilkan post traumatic disorder dan segala macam. Trigger memang kerap kali ada, tetapi bisa jadi ketika ada orang yang saya menggunakan kata cenderung punya karakter depresif, itu nggak harus selalu ada trigger, tapi bisa jadi itu sifatnya agak genetik. Jadi misalnya ada orang tuanya agak depresif misalnya, itu secara biologis lantas menurunkan gen depresif itu. Bisa saja, dimana nanti kalau misalnya ada trigger tertentu, itu depresinya akan jadi makin parah ya, makin kelihatan gitu, makin pervasif, makin jelas. Jadi apakah harus selalu ada trigger? Bisa saja tapi enggak selalu. Jadi ada tuh orang yang modelnya memang kayak depresif gitu ya, dia nggak harus selalu ada trigger, tapi dia orangnya tuh kayaknya tuh sendu, melo, kita bilang ada melankoli ya. Iya. Saya Romo. Maaf dosa nih. Kamu melo. Saya Melo banget, Romo. merasa diri tuh melankolia banget, mencintai sesuatu yang kalau orang lain tuh senengnya yang happy atau yang membahagiakan banget. Makanya kan kalau sobat-sobat nih ngelihat biasanya ada Nata nih di sini, Natanya itu yang hore-hore, saya mah bagian sad boynya saja ya begitu. Merasa diri kayak
nggak tahu mencintai, bukan mencintai juga, mencintai, menyukai kesendirian, kesedihan, mendung, dan lagu-lagu sedih daripada lagu-lagu yang energetik mungkin atau yang sporty gitu kalau anak zaman sekarang. Itu sama sih, saya suka juga cuaca mendung. Jadi saya sadar bahwa saya punya sedikit depresif saya rasa. Gitu. Jadi memang kadang kalau lihat mendung gitu ya, kayaknya malah justru kayak seneng. Ini kok aku banget gitu kan. Tapi kalau lihat matahari sedikit, wah, nggak se-happy kalau lihat mendung gitu. Malah begitu. Tapi sebenarnya itu bisa jadi salah satu simptom dari ya depresif ya. Bukan depresi tapi kayak feelings depressed. Jadi harus dibedakan antara clinical depressed. Jadi depresi yang clinical, major depressive disorder tadi itu, dengan feelings depressed. Jadi perasaan depressed itu nggak harus menunjukkan kita punya yang namanya major depressive disorder gitu. Kalau feeling depressed kita semua bisa punya gitu. Ya misalnya kita habis putus dengan pacar misalnya ya. Lalu kan kita kayak jadi sedih dan segala macam, itu sih wajar. Iya kan? Kalau misalnya putus pacar malah happy, itu menurut saya malah aneh. Harus dibawa ke dokter sepertinya kalau yang seperti itu. Psikolog. Ya, jadi tadi ada fakta menarik yang aku tangkap dari omongannya Romo. Ternyata depresi itu ada faktor dari genetik juga. Itu aku juga baru tahu, Romo. Apakah selamanya akan seperti itu, akan nurun seperti itu, atau bagaimana, Romo? Contohnya nih Romo, amit-amit ya aku nggak tahu, tapi contohnya aku punya gen tersebut dan aku menikah dan memiliki keturunan dengan seorang wanita yang mungkin tidak mempunyai gen tersebut. Normal contoh. Kalau normal agak jahat ya, kita omongkan saja tidak memiliki gen tersebut gitu. Apakah itu kan secara otomatis, nggak secara otomatis juga, mungkin secara agregatnya genku dengan gen wanita tersebut terbagi dan akan menurun ke anak kami, sehingga anak kami mungkin memiliki sebagian genetik tersebut, genetik depresi tersebut. Apakah genetik ini akan terus berlanjut nih di keturunanku berikutnya, atau memang ada suatu waktu yang memungkinkan bahwa gen ini hilang dengan sendirinya begitu? Wah, ini lagi-lagi pertanyaan bagus, tapi untuk menjawab ini tidak semudah mengatakan ya pasti atau tidak sama sekali, bukan gitu ya. Ini kemungkinan. Menurut saya sebagai gen ya, artinya diturunkan lewat katakanlah seluruh informasi DNA kita ke anak kita gitu ya, bisa saja begitu kan. Dan yang menentukan ya nanti apakah dalam proses, misalnya dalam development, dalam perkembangan anak-anak kita misalnya yang kita lahirkan itu gen ini tertrigger atau enggak. Jadi kadang menentukan sekali bagaimana proses kelahirannya, perkembangan selanjutnya dan segala macam. Bahwa apakah gen itu harus selalu diwariskan, bisa saja menurut saya, karena teorinya seperti itu secara biologis ya. Saya bukan ahli dalam hal ini, saya pikir saya nggak terlalu punya kompetensi untuk menjawab ini secara genetiknya pasti ya. Tapi saya kok menduga sih ya bisa saja gitu. Tapi sekali lagi faktornya itu kompleks. Faktornya kompleks ya. Itu sih kalau yang setahu saya. Yang jelas saya pernah katakanlah bukan berurusan ya, tapi sempat mendampingi seorang katakanlah rekan yang depresif, major depressive disorder gitu, di mana ketika saya masih di Italia waktu itu membutuhkan pendampingan karena memang mengalami semacam mental breakdown gitu. Jadi dalam situasi perlu didampingi secara intensif, dan terlihat sekali dari misalnya dari caranya berjalan. Jadi jalannya aja udah bener-bener tuh kayak nggak ada tenaga, karena ditambah beliau ini punya diabetes. Jadi punya diabetes, tetapi sekaligus dia punya yang namanya kecanduan pada alkohol dalam anggur. Nah, jadi ini ruwet ya bahasa kita, dia tewur gitu kan, tewur tenan. Bayangkan wis duwe diabetes tapi ngombe anggur. Gitu.
dan itu tertrigger oleh suatu pengalaman, saya nggak bisa cerita ya karena itu confidential, yang Iya. tidak mudah, di mana itu ada guilty feelings. Nah nanti kamu kan mengatakan ya apakah trigger itu selalu katakanlah kehilangan? Nggak selalu. Misalnya ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, berarti kan ada rasa gagal di Iya. sana ya, atau rasa bersalah, itu juga bisa bikin orang depres. Dan saya nggak tahu bagaimana situasinya karena yang bersangkutan bahkan mengatakan pernah mau melakukan bunuh diri. Diri. Gitu. Ada juga, mau saya tambah sedikit ya, orang lain punya pengalaman di abuse, being abused ketika masih kecil, sexually, dan itu parah sekali, membuat dia sampai mengalami depresi. Tetapi yang menarik adalah selama proses katakanlah assessment misalnya, yang bersangkutan tuh kayak maunya ketawa terus, tetapi ketika satu momen yang penting tiba-tiba nangis sendiri. Jadi sepanjang proses assessment tuh nangis terus. Terus saya heran gitu. Itu waktu itu saya belum tahu bahwa dia ini depresif dan punya pengalaman abuse. Setelah kita masuk dia cerita, iya saya pernah punya pengalaman ini dan saya nggak pernah cerita pada siapapun. Dan itu bikin kita ini rupanya yang perlu diolah lebih dalam. Beberapa kali saya berjumpa dengan rekan-rekan yang depresif itu. Saya sendiri pun pernah mengalami situasi yang cukup depresif gitu ya. Karena saya pernah kehilangan seorang ponakan seperti saya yang ceritain waktu itu ya. Dan ya itu butuh proses untuk dibantu itu. Nah, gimana nih sobat-sobat setengah perjalanan ini, apakah masih kuat dengan topik ini ya sepertinya? Tapi Sabar. yang sabar aja, tolong didengerin sampai selesai ya, karena memang pada dasarnya topik ini sekali lagi sangat berat dan aku tahu mungkin di luar sana ada sobat-sobat yang merasakan ini tapi bingung gitu ya, mungkin Bung Raffi ya, apakah benar sih aku depresi ataukah aku mungkin karena tekanan-tekanan dari luar itu yang mengatakan bahwa gitu aja cemen, nggak depresi tuh mah cuman sedih doang, diputusin mah tinggal cari yang lain gitu contohnya. Tapi bukan berarti kita harus self diagnose ya teman-teman, tetap boleh mencari bantuan dari orang yang tepat ataupun ya kalau memang merasa terbebani bercerita kepada teman-teman. Seperti Bung Raffi ini, tempat cerita saya kesini semua. Jadi sepanjang ya oke, cukup durasi, kelamaan nanti ya daripada. Oke, mungkin kita lanjut. Aku boleh nambah nggak soal self diagnose ya? Boleh, silakan. Ya, Silakan. kita kan sekarang di dunia yang canggih gitu kan. Kita kan bisa cari informasi dari banyak hal. Kita buka internet misalnya ya. Lalu kan misalnya kita buka DSM-5 tuh, jadi buku panduan mengenai kesehatan mental dari Amerika. Ada kriteria tak gitu ya. Kadang kita tuh kayak ngerasa kayaknya gua punya semua deh gitu kan. Iya, Ya kan? benar. Dikatakan ini terjadi kurang lebih selama 2 minggu. Kayaknya aku udah pernah deh. Nah, menurut saya oke lah, nggak masalah kita melakukan self diagnose. Paling nggak itu suatu katakanlah kesadaran awal ya. Kalau kita bisa melakukan suatu self diagnose itu sama dengan kita punya kesadaran tentang diri sendiri. Tetapi menurut saya kita harus hati-hati banget. Karena kalau nggak hati-hati, katakanlah kita misalnya nih mendiagnosa diri sendiri punya depresi. Padahal bisa jadi bukan itu masalah utamanya. Ini yang kita harus hati-hati. Karena itu sebaiknya, katakanlah kalau teman-teman tadi kan kamu sempat nawarin itu, kalau ada teman-teman di luar sana kamu ngerasain pernah misalnya punya ideasi gitu ya, ide untuk melakukan bunuh diri misalnya. Nah, carilah bantuan. Minimal misalnya ngomong sama teman, tetapi kalau bisa sih bantuan profesional di mana nanti akan dibantu dalam suatu katakanlah menggunakan alat-alat tes tertentu di mana kita akan dilihat gitu loh. Bener enggak sih gitu, ini depresi atau yang lain. Saya punya contoh kasus nih. Ini menarik sekali, bahkan ini bukan self diagnose, ini diagnosa dilakukan oleh seorang dokter lewat satu laman. Jadi ada ya laman web di mana menawarkan konsultasi dengan dokter. Apa ini namanya? Spesialis kesehatan jiwa secara online atau paling enggak telepon. Oke.
Jadi ada teman, saya masih di Italia waktu itu, telepon, nangis-nangis dia sama saya cerita, Romo aku depresi, kata dokter aku depresi bla bla bla. Terus, oke, aku dikasih obat bla bla bla. Oke, benar, kalau clinical depression memang dia needs medicine, ya kan, medikasi. Terus kita cerita tuh, nah mulailah dia cerita, ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian ini, dan itu membuat dia merasa sedih, gitu. Bagi saya, ya lumrah dong ngerasa sedih kalau ada beberapa kejadian runutan yang seperti Menyedihkan. ini. Tapi itu belum tentu menunjukkan yang bersangkutan mengalami major depressive Depression. disorder atau clinical depresi. Ini bahaya sekali dan saya tuh waktu itu perasaan saya jengkel gini karena dia kan bayar ya pada dokter itu meskipun konsultasi online gitu. Dan cukup mahal gitu kan. Dan bisa-bisanya dokter ini langsung katakanlah membuat kesimpulan ya, diagnosa seperti itu, bahkan memberi apa namanya itu? Preskripsi. Resep. Setujuan. Iya, resep Resep. ya. Lah ini kan bahaya sekali gitu kan, karena obat ketika kita konsumsi itu pasti punya efek gitu Iya, ke otak kita, ke tubuh kita ya kan. Dan menariknya apa? Dokter ini nggak tanya dia bisa datang ke sini enggak dan segala macam. Mungkin dokternya Jakarta, saya kurang tahu gitu. Langsung membuat diagnosa kamu depresi gitu. Setelah saya bicara, enggak. Sebenarnya itu bukan major depresif. Feeling depressed, oke. Ngerasa depresi saat itu, jadi misalnya ada situational stress istilahnya ya. Stres yang situasional saat itu oke, tapi bukan major depresif dalam katakanlah evaluasi saya. Dan benar sekarang orangnya baik-baik saja. Karena kalau kita bilang depresi yang klinikal, orangnya keberfungsiannya itu pasti terganggu. Susah kerja, ya kan? Susah bergaul dan segala macam. Jadi hati-hati sekali deh kalau bisa kita carilah bantuan profesional untuk bisa katakanlah mendapat diagnosa dan bantuan yang tepat. Itu. Nah, itu teman-teman. Jadi ingat kata Romo tadi, if we ini ke Inggrisnya keluar sedikit nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Boleh. If we feeling depressed, it is okay for saying yes, I'm not okay at this point. Aku sedang nggak baik-baik aja saat ini. Itu benar-benar nggak apa-apa, benar-benar Ya, lumrah untuk lumrah. dikatakan bahwa ya aku sedih, ya aku lagi bermasalah, ya aku lagi merasa nggak enak. Tapi jangan langsung menstate it atau menyatakan bahwa ya aku terkena depresi yang klinikal itu tadi, depression yang klinis itu tadi. Karena seperti kata Romo tadi, bahkan dokter yang konsultasi secara online sekalipun bisa salah ya, dokter juga manusia gitu. Tidak semua dokter, cuman ya kita tetap harus berhati-hati dengan diagnosa-diagnosa yang mungkin aku nggak mau ngomong tidak dari ahlinya langsung, tapi lebih baik jika kita berkonsultasi langsung dengan profesional yang ada di bidang Nggak tersebut. perlu malu teman-teman. Problemnya mungkin pada waktu itu adalah masalah konsultasi online. Itu bahaya sekali menurut saya. Karena menurut saya untuk melihat orang depres apa enggak itu kan tidak hanya butuh katakanlah apa yang dikatakan gitu ya oleh klien gitu. Tapi kan kita juga perlu lihat appearance-nya, gimana dia tampil gitu. Orang depres pasti akan beda dengan orang yang katakanlah sehat. Gesturnya gitu ya. Romo. Gesturnya. Kita bisa lihat dari mimiknya, wajahnya, otot wajahnya bagaimana, cara berpakaiannya bagaimana, cara memperkenalkan diri, jabatan tangannya misalnya gimana ketika kita, dan itu semua kan harus diobservasi gitu loh. Mungkin saya tidak mau menjudge dokter ini, tapi menurut saya ya ini terlalu apa ya, Terlalu cepat. Terlalu kadang cepat untuk terlalu cepat ya, terlalu cepat. Jadi kita harus hati-hati sekali. Maka jumpa langsung dengan profesional bukan dengan online itu penting. Meskipun ada sekarang praktik misalnya terapi yang online itu banyak, tapi menurut saya sih untuk melakukan suatu assessment di bagian awal itu butuh jumpa. Ya. Dan kalau klinikal memang sih kita butuh obat. Nggak cukup hanya dengan terapi. Biasanya kalau kita tahu misalnya ada orang itu benar-benar depres dan itu adalah major depresif atau yang persisten, bahkan kita akan katakan iya kamu silakan datang dulu ke seorang psikiatris baru ke kami. Untuk apa? Misalnya untuk membantu dia lebih tenang dulu. Calm, tenang, untuk reduce anxiety ya, meredakan kegelisahannya. kegelisahan.
baru setelah itu mungkin proses katakanlah konselingnya akan masuk, baru dia akan bisa cerita tuh kenapa dia mengalami itu gitu. Butuh pendekatan ekstra berarti gitu ya Romo ya. Kalau sampai pada tahap depresif yang katakanlah klinikal tadi itu, ya memang itu harus ditangani secara serius gitu. Persoalannya di Indonesia mungkin generasi kalian udah punya ini psychological minded. Aku sih ngerasa gitu. Buktinya kalian peka ya dengan hal semacam ini gitu. Iya. Dan kita tahu kan lagu-lagu hari-hari ini kan banyak ya yang temanya self healing. Playlist saya itu semua sepertinya Romo. Playlistnya kayak misalnya Yura Yunita, terus siapa tuh yang Tulus. Terluka. Oh, Fiersa Bersari. Apalagi itu kan banyak itu kan. Iya. Ya kan. Dan itu menunjukkan bahwa generasi kalian, generasi baru ini punya psychological minded yang baik. Hanya mungkin yang harusnya lebih diperbanyak itu fasilitas-fasilitas bantuan untuk membantu di mana ketika orang itu masuk dalam situasi yang kurang baik. Dan pastoral di gereja saya nggak tahu. Yang jelas saya tahu, misalnya di paroki ini sudah ada beberapa yang lulus. Ada mungkin minimal satu saya kenal S2 psikologi klinis. Ya. Saya nggak tahu apakah beliaunya ini terlibat dalam pastoral. Kalau kita punya rekan-rekan semacam ini itu sangat membantu, apalagi untuk pastoral kaum muda. Ya, tapi tadi aku juga sempat tertarik sama, kan kita pernah ngobrol sebelum ini kan Romo. Nah, penasaran nih orang-orang di luar sana. Ngobrolnya kapan? Jangan Kepo ya. kalian ya. Kepo. Nah, jadi gini guys, jadi setelah kami ini ngobrol sama Romo, jadi Romo itu pernah menjelaskan bahwa post traumatik setelah ada trauma atau setelah dia mengalami depresi itu ada muncul dalam beberapa kasus ya, muncul ada disorder entah mental atau fisik. Nah, itu bagaimana Romo? Menurut Romo, soalnya saya juga pernah punya teman. Jadi dia itu mungkin saya kurang tahu permasalahannya apa karena saya juga nggak pernah tahu ceritanya dia kayak gimana latar belakangnya. Cuma endingnya setelah dia mendapatkan trauma tersebut atau depresi tersebut, dia suka self harm, menyakiti diri sendiri. Dan yang paling parah seperti yang Romo bilang tadi, bisa ada keinginan untuk bunuh diri atau bahkan percobaan untuk bunuh diri. Untuk penanganan yang seperti itu gimana Romo? Atau disordernya dulu deh gitu. Gimana cara kita bukan mereduksi ya, kalau mereduksi terlalu tinggi. Gimana cara kita bukan mengurangi juga sih, apa ya bahasanya ya? Atau mengalihkan seenggaknya. Jadi dia itu disorder itu agar tidak muncul kembali, mungkin dipendam. Tapi saya percaya sih kalau disorder itu mungkin nggak akan hilang. Tapi bagaimana caranya kita setidaknya membantu dia untuk mengatasi disordernya itu tadi. Nah, ini mungkin harus diklarifikasi dulu, apakah disorder itu nggak bisa hilang atau bisa hilang? Oh ya, nah ini guys, ini kenapa dihadirkan Romo Dimas di sini, karena seperti itu ya. Saya sama Bung Raffi di sini sering salah. Disorder saya nggak mau mengatakan kalian salah. Statement ini mungkin ada benarnya saya pikir. Karena kan tergantung bagaimana katakanlah situasi subjek atau yang bersangkutan yang lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Gitu. Katakanlah kalau memang situasinya itu berat, ya mungkin bisa jadi itu karena saking kuatnya, maka itu kayak ya gampangannya kalau panuan lah misalnya. Kalau panu cuma satu, dihilangin gampang, selesai, cepat. Tapi bayangkan kalau panu itu seluruh tubuh gitu, kan panjang prosesnya gitu. Bahkan mungkin sampai yang bersangkutan meninggal nggak bisa hilang. Nah itu mungkin kita bisa katakan ya sulit gitu, sulit. Tetapi nggak semuanya lantas nggak bisa hilang sih. Jadi ada yang bisa dibantu gitu. Minimal kita bisa membantu untuk katakanlah mencegah yang bersangkutan, misalnya kalau tadi katakanlah ada ideasi bunuh diri gitu ya, atau katakanlah self hurting, melukai diri sendiri. Kita bisa menjadi katakanlah ya instrumen Tuhan untuk membantu teman-teman kita untuk tidak perlu repeat itu ya,
misalnya melukai. Karena bisa jadi itu kan suatu mekanisme, itu kan yang fisik, tapi kita perlu melihat apa yang beyond, sesuatu yang di dalamnya itu yang lebih psikodinamiknya itu apa sebenarnya yang dicari ketika kita melakukan itu semua misalnya kan. Nah, maka kalau misalnya tadi Raffi mengatakan ada disorder ketika orang habis mengalami Pasca trauma lalu dengan simptom berupa self hurting atau juga misalnya mau bunuh diri dan segala macam, memang ada kalau di DSM-5 itu ya, buku panduan mengenai kesehatan mental yang dari Amerika itu ada. Mungkin editor bisa dikeluarkan bukunya atau PDF-nya nanti di sini Nanti ya. orangnya di rumah, DSM-5. kalian cari di internet ya, gitu tampilin DSM-5. Saya nggak tahu apakah sudah ada dalam bahasa Indonesia, tapi beberapa buku bahasa Indonesia sudah sangat baik menjelaskan hal ini. Ada misalnya yang disebut sebagai selain major depressive disorder, ada yang namanya borderline personality disorder misalnya itu kan, dimana ini suatu katakanlah gangguan yang ditandai dengan stability of instability. Jadi ada instabilitas yang stabil, up and down misalnya moodnya dan segala macam. Relasinya dengan orang lain juga up and down. Relasi dengan diri sendiri juga up and down. Kesulitan misalnya mengenal identitas, kesulitan memikirkan apa tujuan hidupku misalnya ya, menentukan karir dan segala macam. Ada perasaan kosong yang menetap, perasaan kesepian menetap, sedih yang menetap, marah yang menetap, fluktuasi yang luar biasa, mengisolasi tapi tiba-tiba bisa gembira lagi itu. Nah itu baru salah satu dan salah dua ya, dengan selain major depresif ada lalu ada borderline personality disorder dan ada katakanlah gangguan-gangguan lain memang yang bisa disebabkan di-trigger oleh separasi. Separasi itu sendiri katakanlah kalau orang misalnya mengalami kecemasan atas separasi, dia bisa punya yang namanya separation anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan atas perpisahan. Ada satu santa, seorang kudus yang punya pengalaman ini, namanya kalian tahu Santa Teresia Lisieux. Wow. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Itu. Dia itu punya yang namanya separation anxiety disorder karena dari kecil mamanya sudah meninggal. Dia diasuh kakaknya masuk biara. Bayangin, jadi udah punya pengalaman sejak kecil separasi, ditinggalkan dengan significant others-nya ya, dengan orang-orang yang penting dalam hidupnya. Dan itu pasti membuat dia pasti ya ini jadi trauma otomatis ya, ketakutan akan separasi yang berikutnya begitu. Jadi separasi yang satu membuat kita katakanlah mengalami separasi berikut dengan cara yang berbeda. Kalau ada separasi lagi itu semacam lantas akumulasi misalnya seperti itu. Jadi banyak Raffi kalau misalnya disordernya itu bisa macam-macam ya. Saya nggak bisa menjelaskan terlalu banyak, tapi menurut saya yang paling butuh perhatian misalnya ya tadi itu borderline personality disorder itu cukup banyak di dalam populasi manusia. Saya lupa, maaf, populasi kita, saya juga manusia soalnya. Saya lupa berapa persen, cuma ini cukup banyak dan saya menduga Indonesia banyak. Saya nggak pernah buat penelitian tapi saya menduga, karena apa? Nampak dalam perilaku reckless. Reckless itu apa bahasa Indonesianya ini? Reckless itu kurang berhati-hati. Sembrono. Ya benar. Kayak misalnya orang naik sepeda motor nggak pakai helm, kebut-kebutan. Waduh. Itu bisa jadi simptom dari borderline personality disorder. Naik sepeda motor hujan-hujan ke Batu gitu ya, jalannya 80 km per jam gitu, malam-malam lagi. Sembrono itu bisa jadi salah satu simptom loh, sembrono itu. Jadi ya tapi demikianlah ya populasi kita gitu ya, situasi masyarakat. Oke. Ya terima kasih Romo. Terus bisa langsung ke pertanyaan yang sudah dikirimkan. Nah sobat-sobat. Buat sobat-sobat yang sudah mau berbagi kemarin dari kolom question box kami, terima kasih, akan saya angkat sekarang ya. Siap-siap kamu. Enggak ya guys, enggak akan disebut kok ini siapa yang mengirim. Mungkin aku bakal baca satu dulu yang menarik perhatian aku, nanti mungkin Bung Raffi bisa ganti-gantian ya. Oke. Aku mau ngangkat yang ini nih.
Ini nama disamarkan demi keselamatan Selamatan semua orang. termasuk saya gitu ya. Isi pesannya, udah broken home, nggak ada yang mencintai aku, pengen ngeluh, tapi tidak ada teman yang bisa dipercaya. Jadi temanku aja nggak apa-apa sih, aku terbuka untuk mencari teman yang baru begitu. Tapi untuk seriusnya, gimana ini Romo? Kan termasuk dari beberapa yang udah Romo sebutkan tadi nih, ada yang karena separasi, mungkin aku bisa mengambil kesimpulan mungkin di sini dia terkena itu tadi ya, separation SAD. SAD itu tadi aku Sad. Oh iya bener ya, sad Iya, ya. SAD. Sedih memang. Iya, sedih. Dia mungkin terkena SAD itu tadi karena memang dinyatakan di sini udah broken home, nggak ada yang mencintai aku. Ini tidak self claim lagi bahwa tidak ada yang mencintai dirinya, pengen ngeluh tapi tidak ada teman yang bisa dipercaya. Kira-kira kalau cara apa sih yang bisa digunakan sobat kita ini untuk kayak bangun lagi atau untuk bisa melangkah lagi dan kuat untuk menghadapi ini gitu. Ini pertanyaan yang sulit. Dari jelas gini. diri sendiri aja Romo. Maksudnya yang bisa dimulai dari diri kita sendiri aja. Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa melangkah di awal yang baru gitu. Ya saya pertama minta maaf dulu untuk situasi siapapun kamu yang mengirimkan message ini atau katakanlah pertanyaan ini. Romo ikut prihatin dengan situasi yang kamu alami, ikut sedih juga ya atas perasaan yang kamu alami karena sampai kamu mengatakan kayak nggak ada yang mencintai aku gitu. Ya memang perceraian orang tua ya kerap kali memang membawa dampak buruk khususnya kepada anak-anak. Ya, jadi perceraian misalnya bikin lebih sedih dan macam-macam sih ya, kita nggak bisa mengeneralisir, ini dia. Yang indah dari belajar psikologi itu kita harus berjumpa dengan manusianya dan kita nggak bisa mengeneralisir setiap orang pasti akan begini, enggak. Tapi mungkin pada rekan kita ini karena kesedihan yang begitu dalam berlarut-larut sampai membuat dia sampai merasa kayak nggak ada orang yang mencintaiku. Mungkin Romo akan bertanya, justru pertanyaan Romo adalah benarkah tidak ada satupun yang mencintaimu? Mungkin saya akan berangkat dari pertanyaan itu. Artinya seringkali ini persoalannya adalah ya benar saya sedih ketika ada perceraian orang tua saya. Tapi seringkali itu lantas diikuti oleh proses mental yang kita sering menggunakan kata overthinking. Overthinking akhirnya tersebut ya. Perasaan misalnya aku nggak ada yang cintain, itu menurut saya adalah satu bentuk overthinking yang sah saja bagi ya, saya bisa memahami gitu bahwa yang bersangkutan punya perasaan ini gitu, saya nggak nolak gitu ya. Tetapi kita harus hati-hati karena apa? Bisa jadi realitas yang sebenarnya tidak seperti yang saya rasakan. Artinya gini, orang tua boleh bercerai, tetapi apakah benar orang tua yang bercerai itu tidak mencintai sama sekali anaknya? Nah, kita harus kritis dulu di sana ya kan. Keputusan itu apakah berarti orang tua sama sekali tidak cinta anak? Ya itu perasaan kita sebagai anak. Tetapi bisa jadi orang tua yang nggak begitu juga kali gitu ya. Masih sayang, cuman aku susah gitu ya situasi kami gitu sebagai orang tua. Gereja Katolik memang tidak, sampai sekarang memang tidak memberikan katakanlah izin untuk perceraian ya. Anulasi ada, pembatalan. Tapi kalau pernikahan yang sudah katakanlah sah di gereja lalu sudah ada persetubuhan itu sah dan nggak bisa dicerain. Tapi faktanya banyak orang Katolik juga berpisah gitu kan. Dan anak-anak ini ya bisa melahirkan dalam dirinya perasaan seperti itu. Tetapi apakah orang tuanya nggak cinta sama sekali? Nah ini juga kita bisa bantu di sana misalnya. Apakah rekan-rekanku nggak ada yang mencintaiku? Apakah di lingkungan gereja misalnya tidak ada satupun yang mencintaiku? Memang biasanya perceraian membuat kita lantas kayak
sampai relasi sama Tuhan pun itu jadi kayak retak gitu kan, karena Iya. kita retak dengan orang tua, kita jadi merasa juga wah kayaknya berarti Tuhan pun nggak cinta sama aku. Nah ini butuh dibantu untuk dipulihkan dulu. Jadi memang ya faktanya kita akan merasa seperti itu, bisa merasa begitu, tapi ya kita perlu dibantu lagi untuk melihat bahwa ada fakta-fakta lain selain fakta perceraian orang tua yang membuat saya bisa memulihkan kesadaran bahwa enggak kok, aku sebenarnya juga adalah pribadi yang dicintai gitu. Maka ya harus dibantu untuk bisa melihat fakta-fakta yang lain itu. Iya. Nah, Dan bergantung ya, itu dulu, bergantung situasi yang bersangkutan. Jadi memang agak susah ya Raffi ketika kamu tanya harus mulai dari mana Romo gitu. Terus terang saya nggak bisa mengatakan spesifik harus mulai dari sini dulu gitu. Tetapi itu paling nggak yang bisa saya katakan sih. nah itu sobat. Jadi mungkin ya aku juga sebelumnya salah tadi ya. Aku mau mohon maaf Ya. dulu dengan kondisi yang sobat hadapi saat ini. Tapi apapun itu, dimanapun itu, dan bagaimanapun tantangan yang sobat hadapi melalui cerita tadi itu, sadarilah bahwa mungkin jika sobat merasa tidak dicintai oleh orang tua, masih ada teman-teman sobat yang mendukung sobat dari belakang dan tanpa sobat ketahui. Masih ada orang-orang seperti Romo Dimas ini yang mau membantu sobat untuk mencari kembali makna hidup mungkin, atau mencari kembali kebahagiaan sobat yang mungkin sudah, aku nggak mau ngomong tenggelam, cuman kebahagiaan sobat yang saat ini sedang hilang begitu. Jadi jangan pernah merasa tidak dicintai, karena di luar sana banyak orang yang belum sobat jumpai dan ternyata memang mencintai sobat apa adanya begitu. Ini mungkin aku yang mau nambahin ya. Jadi kan kalau Raffi kan tanyanya Iya. yang bersangkutan kira-kira harus gimana gitu. Iya. Tapi ada kalanya ada situasi bahwa yang bersangkutan tuh nggak tahu harus gimana gitu. Bahkan sudah punya informasi cari di internet, tapi ada perasaan kayak nggak bisa, ya kan? Nah kita mau nggak mau harus berempati dulu dengan rekan-rekan kita yang punya pengalaman kayak gini. Maka yang penting adalah justru kita yang tahu bahwa ada rekan saya yang punya pengalaman itu, saya bisa berbuat apa ya kira-kira gitu. Maka di sini kan penting banget bahwa kita itu, kalian punya istilah circle ya sekarang itu ya, Iya. frekuensi Circle. gitu. Kalau kamu dalam circlemu tahu ada teman-teman yang frekuensi dengan kamu, ada temanmu yang kok kayaknya depresif deh ini teman saya gitu. Kamu tahu bisa berbuat apa? Misalnya jadi seorang pendengar yang baik gitu ya. Mungkin rekan yang depresif itu butuh didengerin. Jadi kita bisa membantu dia tanpa harus jadi psikolog, dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, secara aktif juga, sehingga kita tahu oh sebenarnya ini tuh yang di. Misalnya pada kasus orang ngomong, aku pingin bunuh diri gitu. Iya. Kalau menurut kalian behind gitu ya, beyond message ini kira-kira apa tuh yang dibutuhin? Ayo, siapa yang kira-kira mau? Iya, sepertinya penonton bayarannya Ayo. pada bisu semua Iya. ya. Jadi Intuisi aja deh. Kalau misalnya aku ngomong nih, Romo ngomong, "Nih, guys, aku mau bunuh diri deh." Kira-kira di dalam pesan itu apa ya yang ingin aku katakan sebenarnya? aku mau didengar. Aku mau didengar, Aku mau aku mau diperhatikan. Ayo teman-teman di balik layar kalau ada suaranya. penonton bayaran. Ada satu deh yang ini paling penting sebenarnya, yang benar sekali dan terkait dengan apa yang dirasakan teman tadi itu. Yang mau dikatakan adalah aku butuh Dicintai. dicintai. Jadi kalau Freud ya, seorang bapak psikoanalisis yang terbesar itu mengatakan ada dua kekuatan dalam kehidupan, yaitu cinta, eros, dan kematian, Thanatos. Makanya kalau di film Avengers itu villainnya namanya siapa? Thanos. Thanos gitu kan. Dia kan gitu kan. Mati kabeh gitu kan. Kematian soalnya arahnya. Tapi kalau eros, hidup, cinta itu. Ketika orang dia merasakan kehilangan cinta, dia memang sedang terarah pada Thanos, pada kematian. Nah, itu dia. Maka yang perlu saya lakukan ya, apa yang bisa saya lakukan sehingga teman saya ini pulih, bisa merasakan rupanya saya dicintai. Tai. Cintai. Itu. Ya. Gitu teman-teman ya.
Terus ada pertanyaan satu lagi mungkin Tur? Boleh, nanti aku mau nambahin satu lagi kali ya terakhir. Teman-teman masih betah dong ya. Kita bakal ada 2 pertanyaan lagi setelah ini baru kita masuk ke, bukan masuk sih ya, kita akan menghentikan sejenak perjumpaan kita ini. Mungkin boleh satu pertanyaan dari Bung Raffi, baru nanti aku sambung lagi nih satu, soalnya titipan. Nah, Susah kalau nggak titipan nih. disampaikan gitu. Titipan. Jadi gini Romo, situasinya mungkin agak hampir sama dengan yang pertama tadi. Tapi yang ini nggak ada perceraian, nggak ada, tapi ada separasi itu. Jadi ada sebuah keluarga yang bapaknya atau suaminya itu tiba-tiba berhenti kerja. Kemudian dia, seorang bapak itu tidak mau ikut berperan aktif di dalam keluarganya. Terus hubungannya dengan antara di dalam keluarga itu nggak baik. Jadi antara si suami dengan si istri dan anak itu kurang baik. Kemudian tapi yang istri dan yang anak-anaknya itu ingin memperbaiki hubungan tersebut. Kemudian pada suatu ketika ada muncul perlakuan tindakan kekerasan atau abusive terhadap anaknya tersebut, yang mengakibatkan anak itu trauma dengan sosok seorang laki-laki. Pada awalnya seperti itu, tapi sekarang untungnya sudah tidak. Di sini dia menuliskan untungnya sekarang sudah tidak ke semua cowok atau ke semua laki-laki dia trauma. Tetapi dia masih bingung harus gimana. Apakah dia harus datang ke psikiater untuk menyembuhkan traumanya ini, karena dia masih takut bertemu dengan bapaknya, masih takut untuk berhadapan muka dengan bapaknya, masih takut untuk bersentuhan dengan bapaknya, seperti itu. Terus bakalan ngefek buruk gak buat dia ke depannya, seperti itu. Mungkin kalau bisa menambahi sedikit ya Romo. Sepertinya pesan kita sama ya. Saya mau menyampaikan pertanyaan yang itu tadi. Mohon maaf teman-teman, batal pertanyaan tambahan dari saya. Mungkin kalau bisa menambahi Romo, dia merasa kayak kan kalau mungkin amin jika terpanggil menjadi biarawati begitu ya, masuk suster gitu kan. Hidupnya berserah kepada Tuhan, tapi mungkin saat ini yang saya tahu kondisinya sedang apa ya ngomongnya, lagi down begitu, dan mungkin ada traumatis tersendiri terhadap suatu apa yang ngomongnya kekerasan itu tadi, kekerasan dari sosok yang seharusnya mencintai kita, meladeni kita, dan itu dialami dari kecil begitu. Jadi kira-kira itu bagaimana bagaimana cara dia menanggapi hal tersebut ke depannya, bagaimana cara kami nih, kita di sini bisa membantu dia untuk melalui hal tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga tadi, apakah itu membawa imbasnya seperti apa ke dia? Ya, jadi lagi-lagi suatu kasus ya berarti kasus lagi gitu ya. Ya menjawab kasus tuh nggak gampang gitu kan. Karena kami psikolog itu tidak memberi solusi sebenarnya. Kami tidak mengatakan oh ini pasti lakukan ini. Karena tidak begitu prosesnya begitu. Ya kami memang akan memberi latihan misalnya pada yang bersangkutan dan segala macam. Tergantung misalnya yang psikolog ini alirannya apa gitu. Kalau behavioristik misalnya ya, behavior itu dia harus dengan melatih behavior gitu. Kalau misalnya aliran kami ini psikodinamika, dicari dinamikanya apa, ini bulatnya ini di mana, area yang mana dan segala macam itu. Tapi kasus ini kan jelas ya, ada abuse dan segala macam, ada trauma. Gimana seringkali ketika orang punya trauma itu dia itu kerap kali sadar atau tak sadar itu punya reaksi tertentu pada hal tertentu yang dia katakanlah jadikan bahan trauma itu. Pada kasus teman kita cewek ini ya, berarti cewek ya? Iya benar cewek Romo. Traumanya kan pada figur otoritas laki-laki, bapak.
Dimana dia mengatakan saya pengaruhnya ketika saya berrelasi, punya pengaruh ketika berrelasi dengan figur otoritas laki-laki atau bahkan ke generate Teman-teman semua cowoknya. laki-laki. Benar. Dan itu ya nggak bisa dia nggak bikin-bikin gitu loh. Ini harus kita sadari dulu. Iya. Kadang kan orang kadang kayak ngerasa kamu tuh parno banget deh sama cowok gitu kan. Kalau orang nggak paham, Iya. ya itu nggak dibikin-bikin teman-teman. Dan biasanya itu spontan gitu dan itu genuine dan itu asli. Dan kita harus menghargai banget. Pengaruh apa enggak ya? Menurut saya bisa ya bisa tidak. Kami sebagai psikolog akan selalu mengatakan depends on, gitu ya. Depends, bergantung gitu, bergantung. Dan ya saya minta maaf atas situasi rekan ini dan ya kalau kamu sempat berjumpa dengan seorang profesional yang bisa membantu kamu atau yang tahu situasimu atau bisa membantumu, datanglah gitu. Paling enggak belajar untuk mempercayakan kisahmu pada seseorang. Makin baik kalau bisa mempercayakan kisah itu pada seorang laki-laki atau figur otoritas laki-laki, di mana mungkin itu bisa memulihkan relasi itu tadi. Jadi ada pengalaman korektif istilahnya ya, mengkoreksi pengalaman traumatik yang sebelumnya. Dan itu sekali lagi bergantung setraumatik apa. Jadi kita kan seringkali itu kan pengennya itu ini solusinya mau apa, kayak kita misalnya pusing paracetamol ya kan. Iya toh. Gimana? Ya namanya pikiran cowok ya. Enggak, itu bukan hanya pikiran cowok. Saya rasa itu di dunia kesehatan jiwa itu banyak yang berpikir demikian. Oh. Itu. Baik, saya salah, mohon maaf. Enggak salah sih. Cowok memang pikirannya itu kan sistematik ya, tak kalau ini Iya. nanti pasti ini solusinya ini solusinya ini. Persoalannya jiwa manusia itu kompleks dan Rius. itu dia yang harus disadari dulu. Bahkan misalnya gini, udah sembuh sini terluka lagi besoknya. Ini men-trigger keterlukaan sebelumnya yang mungkin sudah diproses. Gitu. Jadi kompleks ya. Saya nggak mau mengatakan mau mengeksagerasi ya, melebih-lebihkan, tapi enggak. Ini realistik dan sekarang dunia juga makin kompleks, maka persoalan kesehatan jiwa kita juga makin kompleks. Isu-isunya juga semakin banyak. Dulu nggak ada istilahnya orang disorder dengan game. Sekarang ada, disendirikan bahkan game itu yang jadi disorder, adiksi pada game yang ada yang pernah lihat tangannya sampai nggak bisa bergerak lagi. Ya. Pernah. Sampai nggak bisa diajak bicara. Seperti itu yang ini. Jadi sekali lagi jawabannya nanti akan selalu depends. Nanti kalau ada pertanyaan yang sama seperti ini, jawaban saya akan selalu Depends. tergantung gitu kan. Nah, Jadi mohon maaf ya, sebaiknya ketemu langsung mungkin dia akan bisa lebih terbantu. Ya. Dengan siapapun yang di Malang ini saya nggak tahu apakah paling nggak ada 3 romo yang 4 bahkan yang bisa yang belajar psikologi sebenarnya di Kota Malang. Nah, itu buat teman-teman kalau ada masalah bisa langsung ke ahlinya. Karena setiap masalah itu seperti kata Romo tadi depends. sebenarnya depends ini ada satu kata kunci yang pengen aku ungkap ya Romo, kalau misalkan salah boleh dikoreksi lagi. Depends-nya ini depends on you guys. Will you open ke orang yang gak ke semua orang, sekali lagi disclaimer di sini tidak ke semua orang, Yang tapi kalian percaya. ke orang yang bisa kalian percaya, ke orang yang bisa kalian cerita. Apakah kalian mau menceritakan masalah kalian itu atau tidak? Apabila kalian tidak mau bercerita, ya kami sendiri agak kebingungan untuk bagaimana membantu sobat ke depannya begitu. Jadi dari sini mungkin aku mau mengingatkan lagi, don't be afraid to tell us. Maybe kalau kalian percaya sama aku, percaya aja sih, nggak apa-apa, aku nggak bocor kok. Sama Romo, sama Bapak Ibu, atau mungkin kalau misalkan kalian punya Romo yang udah temenan banget nih, udah bestie banget nih, bisa diceritakan ke Romonya supaya mungkin mendapatkan insight baru, atau bahkan yaitu tadi solusi yang tadinya depends jadi ya itu solusinya. Begitu. Aku nambahin sedikit nih. Ya, boleh Romo. Kan diedit ya, ini kan udah lebih 1 jam nih. Kekuatan doa. Kita nggak boleh lupa soal itu ya. Kita mau mengintegrasi antara hidup, katakanlah kehidupan kita yang kompleks, ya badan, psikis, jiwa kita dengan latihan rohani ya, yang spiritual gitu. Bahwa penyembuh yang paling besar adalah Allah sendiri gitu.
bahwa mungkin kita nggak bisa ketemu untuk katakanlah mereka yang profesional, tetapi mungkin kalau kita punya katakanlah ketekunan dalam berdoa sungguh-sungguh, meditasi dan segala macam, itu bisa saja membantu. Seringkali kan kita menempatkan posisi para profesional ya, mungkin aku juga terlalu kuat ya menekankan profesional. Ini ya lantas lupa bahwa penyelenggara kehidupan itu Allah gitu. Bukan saya mau menspiritualisasi ya, ada masalah Allah, enggak, tapi doa pun itu adalah suatu sarana yang membantu sungguh kita untuk bisa katakanlah berserah, menyerahkan ya, karena seringkali orang itu bisa overcome ketika bisa memberikan itu, menerima, menyerahkan pada Allah, dia bisa overcome akhirnya itu. Jadi kita nggak bisa nyepelin kekuatan doa loh, itu penting. Jadi teman-teman tetap berdoa dalam situasi depresmu, berdoalah. Bawa depresmu itu secara jujur sama Tuhan. Jadi jadikan bahan yang terindah untuk doa. Hati yang remuk redam takkan kau tolak ya Allah. Kurban persembahan tidak kau sukai, tetapi hati yang remuk redam takkan kau tolak. Itu dikatakan dalam kitab suci. Menambahi kata-kata Romo, kita juga punya kata-kata nih yang diambil dari mana, Bung Raffi? Dari kitab Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Semoga ayat Alkitab yang kami berikan tadi bisa menjadi penguat lagi buat sobat-sobat di luar sana, bisa menjadi penyemangat kembali untuk sobat-sobat di luar sana untuk kayak you still have work to life, you still have people around you that love you, that cares for you, that kami Inggrisnya keluar semua nih ya, mohon maaf, yang benar-benar mencintai sobat-sobat di luar sana. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita. Sekali lagi aku akan menegaskan, jangan pernah takut untuk mengklaim atau menyatakan bahwa ya I'm not okay, aku sedang tidak baik-baik saja, karena hal itu lumrah dan kita memang pada dasarnya adalah manusia. Dan mungkin kata-kata penutup dari aku ya untuk sesi kita kali ini. Silahkan. Aku mau mengutip kata-katanya Panji Pragiwaksono dari tour stand up-nya yang terbaru. Epilog. Yang judulnya mungkin Epilog, bisa dilihat. Cuman aku nggak tahu maknaku hadir di sini selama 3 episode kemarin dari Token untuk sobat-sobat di luar sana, atau mungkin kehadiran rekan-rekan OMK yang sedang aktif di Instagram atau di gereja dan melalui publikasi-publikasi lainnya, kehadiran Romo, kehadiran Bu Pratiwi sebagai pembina OMK dan lain sebagainya di sini, apakah bisa mengisi hidup sobat-sobat yang mempunyai masalah tersebut? But I just want to say this, keep alive, karena kita akan berjumpa lagi besok gitu. Kalau misalkan sobat-sobat merasa terhibur dengan jokes-jokesku yang garing, ya semoga ya, karena jokes-jokes saya sepertinya miss terus gitu. Atau sobat-sobat merasa terbantu dengan kehadiran Romo, terbantu dengan doa-doa yang sobat-sobat berikan, keep alive, cause I will make a promise to you, it will happen again. Aku akan hadir lagi bulan depan di sini, nggak tahu sama Nata atau sama Mas Raffi ya. Itu kalau itu tidak bisa dijanjikan, schedule-nya agak padat. Aku akan hadir lagi bulan depan. Romo mungkin akan hadir lagi di memimpin misa atau ketemu di jalan. Rekan-rekan OMK mungkin akan berjumpa lagi dengan sobat-sobat di luar sana, baik itu ketemu langsung atau melalui publikasi-publikasi Instagram dan lain sebagainya. And trust me, I promise it will be worth it. So keep alive. I want to see you guys again. Don't give up on your life. Apapun itu, baik itu depresi, masalah hidup, tantangan hidup, apapun itu, just hang in there. Cause I feel it, Bung Raffi feel it, Romo Dimas mungkin merasakan jangan lupa, juga. Yesus ngerasain juga. Dan Yesus merasakan itu juga. Dan dia bilang bangkit, jangan takut. Takut. Itu dia pesan kebangkitan pertama yang dia katakan.
Yesus sudah merasakan depresi berat sampai berdarah-darah ketika berdoa itu. Dan dia tahu, makanya dia bisa mengatakan jangan takut guys. So, don't be afraid, just keep living. Oke, mungkin untuk sesi part 1 kita akan berakhir di sini. Kita akan berjumpa Kembali di bulan depan. Bulan depan di part 2. Mungkin temanya masih bersambung ya. Cuman temanya apa? Berkaitan. Ditunggu ya guys. Rahasia dong. Terima kasih banyak Romo Dimas sudah mau Abdul Rafi, datang. teman-teman, makasih. Terima kasih. Hadir untuk kita ajak ngobrol-ngobrol dan kita berikan kita gali ya informasi dan pengetahuan-pengetahuannya. Untuk sobat-sobat di luar sana, sekali lagi pesanku sudah cukup panjang, jadi aku akan tutup sampai di situ. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, follow, dan ikuti kegiatan-kegiatan kami baik di Instagram, YouTube, dan Spotify. Aku Catur, Aku Raffi. kami pamit undur diri. Thank you guys. Bye. Bye-bye.